Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi dan salam sehat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Harapan ibu, semoga kalian semua senantiasa sehat walafiat dan berbahagia bersama keluarga. Anak-anak, hari ini kita akan belajar masih di tema 1, subtema 4, pembelajaran 1. Nah, tapi sebelum kita belajar sebaiknya kita berdoa dulu ya, agar apa yang kita kerjakan hari ini dapat bermanfaat bagi semua orang. Baiklah, kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, anak-anak, kalian sudah siap tentunya ya mengikuti pelajaran. Kita mulai. Anak, pada kesempatan ini kita akan belajar tema 1, subtema 4, pembelajaran 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah membaca teks, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dengan tepat. Anak-anak, tumbuhan merupakan makhluk hidup yang juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti manusia dan hewan. Tumbuhan dimanfaatkan manusia dan hewan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Jumlah tumbuhan selalu meningkat karena mengalami perkembangbiakan dan pertumbuhan. Bagaimana perkembangbiakan pada tumbuhan? Setiap tumbuhan memiliki daur hidup dan cara berkembang biak yang berbeda. Perkembangbiakan pada tumbuhan atau tanaman terbagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan yang dilakukan secara kawin atau melalui biji. Perkembangbiakan secara generatif biasanya dimulai dengan penyerbukan dan penanaman biji. Contoh tanaman yang menggunakan perkembangbiakan secara generatif adalah mangga, rambutan, jeruk, kacang tanah, kedelai, jambu, dan lain-lain. Yang kedua, perkembangbiakan secara vegetatif atau tidak kawin. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui biji atau tanpa perkawinan. Perkembangbiakan vegetatif ini terbagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami yaitu perkembangbiakan tumbuhan tanpa bantuan manusia. Contohnya, cara berkembang biak tunas, tumbuhannya pisang, bambu, nanas. Kemudian cara berkembang biak tunas daun, contoh tanamannya cocor bebek. Berkembang biak dengan umbi batang, contoh tanamannya adalah kentang, bengkoang, ubi jalar. Lalu, tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar, contohnya singkong, wortel. Berkembang biak dengan umbi lapis, contoh tanamannya adalah bawang merah, bawang putih, dan bunga bakung. Cara berkembang biak dengan spora, contohnya lumut, paku-pakuan. Berkembang biak dengan cara geragi, contoh tanamannya adalah pegagan, rumput teki, dan arbei. Berkembang biak dengan akar tinggal, contoh tumbuhannya kunyit, jahe, dan lengkuas. Selanjutnya, vegetatif buatan, yaitu perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Contoh perkembangbiakan secara vegetatif buatan, pertama, mencangkok. Contoh tumbuhan mangga, rambutan, dan jeruk. Kemudian, perkembangbiakan dengan cara stek batang, contoh tumbuhannya adalah singkong, tebu. Ketiga, berkembangbiakan dengan menyambung atau mengenten, contoh tumbuhannya adalah jeruk dan jambu. Keempat, perkembangbiakan dengan cara menempel atau okulasi, contoh tumbuhannya mangga, rambutan. Kelima, merunduk.
Contoh tumbuhannya melati, pohon apel, dan alamanda. Anak-anak, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan itu sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor dari dalam yaitu gen atau faktor yang berasal dari tumbuhan itu sendiri. Yang kedua, faktor dari luar tumbuhan yaitu nutrisi, air, pupuk, suhu udara, cahaya matahari, kelembaban, dan kesuburan tanah. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga dengan mempelajari pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, kalian semakin semangat untuk merawat tumbuhan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.